Mata terbagi menjadi dua kompartemen, yaitu kompartemen anterior dan kompartemen posterior. Kompartemen anterior adalah ruang yang terletak di antara kornea dengan lensa. Sedangkan kompartemen posterior adalah ruang yang hampir seluruhnya dilingkupi oleh retina. Ruang tersebut terletak di belakang lensa. Jadi kompartemen posterior ini adalah ruangan yang hampir seluruhnya pembatasnya berupa retina. Bagian kompartemen posterior yang tidak dibatasi oleh retina adalah bagian yang ada di sisi anterior saja. Kalau ini adalah bola mata yang disayat sagital, maka kompartemen anterior itu ada di antara kornea dengan lensa. Sedangkan kompartemen posterior adalah ruang yang ada di belakang lensa, kemudian dibatasi oleh hampir seluruhnya berupa retina. Jadi hanya sisi anterior kompartemen posterior saja yang pembatasnya bukan berupa retina. Nah, kompartemen anterior terbagi menjadi dua bagian. Ada anterior chamber, yaitu ruang antara kornea dan iris. Kemudian ada posterior chamber, ruang yang terletak di antara iris dan lensa. Kompartemen anterior ini berisi cairan yang disebut dengan aqueous humor. Aqueous humor ini disekresikan oleh sel-sel yang ikut menyusun badan siliar. Nah, kompartemen posterior juga diisi cairan yang disebut dengan vitreous humor. Nah, vitreous humor ini adalah substansi yang tidak berwarna, mirip seperti jelly dan transparan. Nah, vitreous humor ini sudah ada sejak lahir dan volumenya tidak berubah sepanjang hajat. Vitreous humor sendiri diproduksi oleh sel-sel yang menyusun badan siliar. Jadi ada sel-sel yang berada pada bagian tertentu di badan siliar ini yang berfungsi untuk mensekresikan vitreous humor ini. Sel ini sendiri berkembang dari sel mesenkim yang mana sel tersebut akan berdegenerasi dan mati pada saat lahir. Pada saat bayi lahir, nanti sel-sel penghasil vitreous humor itu akan berdegenerasi dan mati. Nah, vitreous humor ini mengandung fagosit, mengandung hyalosid yang berfungsi mensintesis asam hyaluronat. Kemudian ada garam, ada gula, ada kolagen jenis tertentu yang disebut dengan vitrosin. Tapi 98% vitreous humor itu berupa air. Nah, fungsi dari vitreous humor ini adalah mempertahankan tekanan intraokular. Jadi tekanan di dalam mata itu dipertahankan oleh kehadiran vitreous humor di dalam ruang bola mata. Jadi vitreous humor itu berfungsi untuk menggembungkan bola mata supaya lapisan-lapisan yang menyusun bola mata itu terletak pada posisi yang seharusnya. Nah, ada beberapa
nutrien yang bisa ditemukan pada vitreous humor ini, diantaranya adalah asam amino dan glukosa. Nah, nutrien tersebut berfungsi untuk memberikan nutrisi pada bagian mata yang tidak berpembuluh. Misalnya kornea bagian posterior termasuk lensa. Itu pasokan nutriennya diambil dari vitreous humor ini. Nah, kehadiran imunoglobulin di dalam vitreous humor ini menunjukkan bahwa vitreous humor terlibat di dalam sistem imunitas. Nah, supaya suatu benda dapat terlihat dengan jelas oleh mata kita, maka mata harus melakukan akomodasi. Untuk apa? Untuk memfokuskan bayangan agar bayangan benda tersebut jatuh tepat pada retina. Karena kalau bayangan benda itu jatuhnya tidak pada retina, tapi di depan atau di belakang retina, maka benda itu tidak akan terlihat. Atau terlihat tetapi tidak jelas, tidak fokus. Nah, bagian mata yang berfungsi melakukan tugas akomodasi tersebut adalah lensa mata. Caranya dengan mengatur kecembungan lensa ini. Jadi kecembungan lensa ini nanti yang menentukan apakah bayangan itu jatuh tepat pada retina atau tidak. Oleh karena itu ketika bayangan tidak jatuh tepat di retina, maka lensa harus melakukan akomodasi dengan cara mengatur kecembungannya supaya bayangan itu jatuh tepat di retina. Nah, yang berfungsi untuk mengatur kecembungan lensa ini adalah otot ciliaris. Otot ciliaris. Jadi otot ciliaris itu nanti bersinambung dengan lensa melalui ligamen suspensori yang diberi warna agak coklat ini. Ini adalah ligamen suspensori yang menghubungkan lensa dengan otot siliar yang ada pada badan siliar. Jadi ketika ada objek yang terlihat dari jauh, maka otot siliar ini akan relaksasi sehingga tegangan pada ligamen suspensori ini akan meningkat, sehingga kemudian lensa mata akan mendatar. Kalau mendatar, kemudian proses pembelokan berkas cahayanya tidak tajam, sehingga bayangan bisa jatuh pada retina. Nah, ketika kita melihat benda dari dekat, maka otot siliarnya ini akan berkontraksi sehingga tegangan pada ligamen suspensori akan turun. Itu yang menyebabkan lensa menjadi mencembung, kemudian menyebabkan focal point itu, titik tempat bertemunya berkas cahaya ini akan menjauhi retina. Jadi dia mendekat ke arah lensa sehingga bayangan jatuh tepat di retina. Jadi itu yang disebut dengan akomodasi. Jadi proses penyesuaian bentuk lensa, kecembungan lensa supaya bayangan jatuh di retina, tepat di retina, sehingga bayangan yang terlihat oleh mata kita adalah bayangan yang jelas. Nah, ada beberapa kelainan yang terkait dengan mata. Yang pertama adalah miopia. Miopia atau nearsightedness. Nearsightedness ini biasa kita kenal dengan istilah
rabun jauh atau mata minus. Nah, dalam kasus ini biasanya itu disebabkan karena bola mata ini lebih panjang dari normal, atau panjang bola matanya normal tapi korneanya terlalu mencembung. Akibatnya apa? Akibatnya focal point itu bergeser ke depan, bergeser ke arah lensa, sehingga bayangan jatuh di depan retina. Nah, supaya bayangan jatuh tepat di retina, maka kelainan miopia ini bisa dikoreksi, bisa dibantu dengan menggunakan lensa minus. Lensa minus menyebabkan berkas cahaya yang datang dari atmosfer akan disebarkan sehingga mendorong focal point ke arah retina, sehingga bayangan jatuh tepat di retina. Nah, kelainan mata yang lain adalah hiperopia atau farsightedness. Biasa kita sebut dengan rabun dekat atau mata plus. Rabun dekat atau mata plus. Nah, dalam kasus ini bola matanya kemungkinan terlalu pendek, sehingga bayangan jatuhnya bukan di retina atau di depan retina, tapi bayangan jatuh di belakang retina. Nah, untuk mengoreksi kelainan ini, maka digunakan lensa plus, lensa cembung. Bukan lensa cembung, untuk apa? Untuk membelokkan berkas cahaya ke arah tengah, sehingga focal point-nya itu bergeser ke arah lensa, jadi dia menjauhi retina, sehingga bayangan jatuh di retina. Itu dua kelainan mata yang terkait dengan abnormalitas pada panjang bola mata atau kecembungan lensa.